Shalom jemaat yang dikasihi Tuhan kita Yesus Kristus. Presbiter yang bertugas mengucapkan selamat pagi, selamat datang dan selamat beribadah di hari Minggu ketiga sesudah Paskah. Kiranya ibadah yang kita lakukan di rumah tangga kita masing-masing ini berkenan di hadapan Tuhan dan kita diberkati olehnya. Pemberita firman pada ibadah hari ini disampaikan oleh Pendeta Victor Hutauruk Demin. Jemaat, marilah berdiri untuk menyambut firman Tuhan hadir di persekutuan kita. Allah Bapa Tuhan, dimuliakanlah nama-Mu. Allah Bapa Tuhan, dimuliakanlah nama-Mu. Langit bumi ciptaan-Mu, kami pun anak-anak-Mu, datanglah dengan kasih-Mu. Yesus Kristus Tuhan yang membawa keselamatan. Yesus Kristus Tuhan yang membawa keselamatan, lahir dalam dunia ini, mati tapi bangkit lagi. Kaulah juru selamat kami. Pertolongan kita adalah dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Beginilah firman Tuhan Allah. Sungguh, aku berfirman dalam amarah cemburuanku, oleh karena kamu sudah menanggung noda yang ditimbulkan bangsa-bangsa. Kasih karunia, rahmat dan damai sejahtera dari Allah Bapa dan Kristus Yesus Tuhan kita menyertai engkau. Dan menyertaimu juga. Benar anugerah pembaru hidupku. Ku hilang buta bercela, olehnya ku sembuh. Ku dapat janji yang teguh. Ku harap sabdanya, dan Tuhanlah perisaiku tetap selamanya. Jemaat Tuhan, dengan rasa sesal dan malu dan dengan kerendahan hati, marilah kita mengaku akan dosa kita. Bapa Maha Kudus, kami mengaku kepadamu bahwa kami adalah umat yang berdosa. Kami telah gagal untuk mengasihi Engkau dan sesama kami. Kami cenderung lebih mengasihi diri kami sendiri. Kami mengasihi hanya supaya kami kembali menerima kasih. Kepadamu kami memohon. Bapa Maha Pengasih,
Kami mengaku bahwa kami sering tidak setia melayani Engkau. Kami melayani Engkau dengan motivasi salah. Kami melayani hanya agar kami diakui dan dikenal. Kami cenderung lebih mengutamakan harga diri dan hak-hak kami. Kami takut untuk menyatakan yang benar. Kami bersikap diam terhadap berbagai kesalahan dan kecurangan. Kepadamu kami memohon. Bapa Maha Penyayang, kami menyadari bahwa sungguh dosa kami bertambah besar. Sebab dalam melaksanakan tugas panggilan dan pengutusan-Mu, kami terlalu banyak menuntut, sering kecewa dan putus asa. Kami juga terlalu banyak berbicara dan hanya sedikit bekerja. Berilah kami pengampunan-Mu, ya Bapa. Baruilah hati dan perilaku hidup serta kerja layan kami oleh Roh Kudus. Kami mohon dalam Yesus Kristus, Tuhan dan Penebus kami yang hidup. Tuhan kasihanilah, Kristus kasihanilah, Tuhan kasihanilah. Kepada setiap orang yang telah mengaku dosa dan bertobat, disampaikan berita anugerah pengampunan. Seperti tertulis dalam Yesaya 49 ayat 15 yang menyatakan, dapatkah seorang perempuan melupakan bayinya sehingga ia tidak menyayangi anak dari kandungannya? Sekalipun dia melupakannya, aku tidak akan melupakan engkau. Berdasarkan firman Tuhan itu, sebagai pelayan Yesus Kristus kami memberitakan bahwa pengampunan dosa telah berlaku dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Syukur kepada Tuhan. Amin. Ya Yesus, tolonglah, hapuskan dosaku, dan dari nafsu dunia lepaskan hamba-Mu. Ya Yesus, dengarlah seruan hatiku, lengkapi aku yang lemah sebagai laskar-Mu. Sekarang mari berdiri untuk kita mendengarkan perintah hidup baru sebagaimana tertulis dalam Kolose 3 ayat 12 sampai 15 yang menyatakan, karena itu sebagai orang-orang pilihan Allah yang dikuduskan dan dikasihinya, kenakanlah belas kasihan, kemurahan, kerendahan hati, kelemah lembutan, dan kesabaran. Sabarlah kamu seorang terhadap yang lain, dan ampunlah seorang akan yang lain, apabila yang seorang menaruh dendam terhadap yang lain. Sama seperti Tuhan telah mengampuni kamu, kamu perbuat jugalah demikian. Dan di atas semuanya itu, kenakanlah kasih, sebagai pengikat yang mempersatukan dan menyempurnakan. Hendaklah damai sejahtera Kristus memerintah dalam hatimu, karena untuk itulah kamu telah dipanggil menjadi satu tubuh, dan bersyukurlah. Hendaklah perkataan Kristus diam dengan segala kekayaannya di antara kamu, sehingga kamu dengan segala hikmat mengajar dan menegur seorang kan yang lain, dan sambil menyanyikan mazmur dan puji-pujian dan nyanyian rohani, kamu mengucap syukur kepada Allah di dalam hatimu. Dan segala sesuatu yang kamu lakukan dengan perkataan atau perbuatan, lakukanlah semuanya itu dalam nama Tuhan Yesus, sambil mengucap syukur oleh Dia kepada Allah Bapa kita. Roh Kudus menolong kita mewujudkan kemuliaan Allah
dalam seluruh hidup dan kesaksian kita di dunia. Kemuliaan bagi Bapa, Putra, dan Roh Kudus, seperti semula, kini dan terus, dan kekal selama-lamanya. Amin. Satu hari lagi kau menuntun langkahku, dengan tangan kasih-Mu kau pegang tanganku Bapa. Satu hari lagi kau buktikan kasih-Mu, berkat-Mu yang melimpah membuatku terpesona. Hanya satu yang ku minta, ajarku mengasihi-Mu dengan segenap hatiku, seumur hidupku. Hanya satu yang ku minta, ajarku mencintai-Mu dengan segenap hatiku, seumur hidupku. Ajarku mengasihi-Mu dengan segenap hatiku, seumur hidupku. Hanya satu yang ku minta, ajarku mencintai-Mu dengan segenap hatiku, seumur hidupku. Segenap hatiku, seumur hidupku. Hanya satu yang ku minta, ajarku mencintai-Mu dengan segenap hatiku, seumur hidupku. Yesus. Sebelum kita mendengar firman Tuhan yang hari ini dibacakan berdasarkan Yesaya 36 ayat 1-7, mari kita berdoa mohon bimbingan Roh Kudus. Terpujilah Tuhan yang berkenan memberitakan firman-Mu kepada kami. Bimbinglah kami untuk mengerti firman-Mu. Pakailah hamba-Mu menyampaikannya. Biarlah kami semua mengerti dan menjadi pelaku firman Tuhan. Kiranya Roh Kudus menguasai kami semua. Dalam Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Sekarang mari kita berdiri untuk mendengarkan firman Tuhan. Haleluya. 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 Pujilah Tuhanmu selamanya. Haleluya.
selamanya. Pujilah Tuhanmu selamanya. Haleluya. Bacaan Alkitab pada hari ini dari Yeskiel 36 ayat 1 hingga yang ke-7 yang menyatakan, Hai engkau anak manusia, bernubuatlah mengenai gunung-gunung Israel, dan katakanlah, Hai gunung-gunung Israel, dengarlah firman Tuhan. Beginilah firman Tuhan Allah. Oleh karena musuh itu berkata mengenai kamu, syukur, bukit-bukit dari dahulu kala sudah menjadi milik kita. Oleh karena itu, bernubuatlah dan katakan, beginilah firman Tuhan Allah. Oleh karena ia sungguh karena musuh dari sekitarmu, menjadikan kamu sunyi sepi dan mengingini kamu, supaya kamu menjadi milik sisa bangsa-bangsa, dan oleh karena kamu menjadi buah mulut orang, dan banyak diperguncingkan. Oleh karena itu, hai gunung-gunung Israel, dengarlah firman Tuhan Allah. Kepada gunung-gunung dan bukit-bukit, kepada alur-alur sungai dan lembah-lembah, kepada reruntuhan-reruntuhan yang sunyi sepi, dan kepada kota-kota yang sudah ditinggalkan, yang sudah menjadi jarahan dan olok-olokan bagi sisa bangsa-bangsa yang di sekitarnya. Oleh karena itu, beginilah firman Tuhan Allah. Aku pasti berfirman dalam api cemburuanku, melawan sisa bangsa-bangsa dan melawan seluruh Edom, yang menentukan tanahku menjadi miliknya, dengan segala rasa sukacita dan rasa penghinaan, sehingga tanahku itu dimilikinya dan dapat habis dijarah. Oleh karena itu, bernubuatlah mengenai tanah Israel, dan katakanlah kepada gunung-gunung dan bukit-bukit, kepada alur-alur sungai dan lembah-lembah, beginilah firman Tuhan Allah. Sungguh, aku berfirman dalam amarah cemburuanku, oleh karena kamu sudah menanggung noda yang ditimbulkan bangsa-bangsa. Oleh sebab itu, beginilah firman Tuhan Allah. Aku bersumpah bahwa bangsa-bangsa yang di sekitarmu sendiri pasti akan menanggung noda mereka. Demikian pembacaan Alkitab. Hendaklah firman-Nya diam dengan segala kekayaannya di antara kamu, dan ucaplah syukur kepada Allah. Kepadamu puji-pujian, mada syukur dan segala kemuliaan, ya Bapa, Putra, Roh Kudus, sampai kekal selama-lamanya. Tuhan sangat mengasihi kita. Dalam kebebasannya, Allah memilih bangsa Israel sebagai bangsa pilihan untuk meneruskan kasih-Nya kepada seluruh bangsa. Sesungguhnya Tuhan mengasihi semua bangsa dan memilih Israel sebagai alatnya yang berguna. Karena itu, bangsa Israel diperlengkapi dengan segala keperluannya, diberikan segala yang perlu supaya mampu bersaksi bahwa Tuhan adalah Tuhan yang Maha Kuasa. Sayangnya seringkali bangsa Israel tidak tahu diri, bukannya membalas kasih Tuhan yang baik itu, tapi justru meninggalkannya, mencari kekuatan yang lain yang diduga dapat menolong. Tapi ternyata tidak, bahkan membuatnya semakin menderita. Saat umat meninggalkan Tuhan, saat umat menjauh dari Tuhan, saat umat mengandalkan kekuatan sendiri, saat itulah mereka kalah perang terhadap bangsa lain, dalam hal ini bangsa Babel. Sebab sebenarnya mereka tidak mampu kecuali karena kekuatan, karena pemeliharaan dari Tuhan. Tanpa perlindungan Tuhan, tanpa penyertaan Tuhan, bangsa Israel menderita. Bangsa Israel dikalahkan oleh musuh-musuhnya. Bangsa Babel yang menjajah mereka
membuat mereka sungguh menderita, dibawa ke pembuangan. Dan bangsa lain yang menyaksikan, bangsa-bangsa di sekitarnya, mengolok-olok, menghina mereka. Itu yang kita baca tadi. Menyaksikan semuanya itu, Allah marah dan bertindak. Allah mau menghukum bangsa yang menjajah itu. Demikian juga bangsa yang mengolok-olok mereka. Allah menghukum bangsa Babel karena walaupun diizinkan untuk menjajah, tetapi bukan supaya Israel menderita selamanya, melainkan supaya mereka sadar tanpa pertolongan Tuhan mereka tidak mampu. Tanpa perlindungan Tuhan mereka akan menderita. Jadi untuk menyadarkan bahwa peralatan militer dan segala yang dibanggakan tidak mampu untuk melindungi, menyelamatkan mereka. Tapi ternyata bangsa Babel setelah mengalahkan bangsa Israel, membuat mereka juga menderita sengsara. Babel sudah keterlaluan menghukum bangsa Israel. Babel berbuat melampaui wewenang yang diberikan Tuhan kepadanya. Artinya tindakan Babel terhadap Israel ada dalam kendali Tuhan. Ketika mereka melewati wewenang yang diberikan, maka Allah bertindak menghukum Babel yang telah sombong dan angkuh itu. Sebab Allah berkuasa atas semua bangsa, baik bangsa Israel, Babel, dan bangsa-bangsa yang lain. Karena itulah Allah juga bertindak menghukum bangsa-bangsa di sekitar Israel yang mengolok-olok tadi, yang menghina tadi, yaitu termasuk bangsa Edom. Mengapa? Karena Edom mengolok-olok mereka, menghina mereka, dan Allah tidak mau umatnya dihina. Allah tersinggung bila ada bangsa yang menghina, menjelekkan bangsa pilihannya itu. Maka Tuhan bertindak untuk juga menghukum bangsa Edom yang menghina dan mengolok-olok bangsa Israel. Demikian juga menghukum bangsa yang menjajah, yang keterlaluan melakukan perbuatan membuat Israel sangat menderita itu. Sebab Tuhan sesungguhnya tidak ingin bangsa Israel itu, bangsa pilihannya itu menderita sengsara. Tuhan tetap ingin bangsa Israel terpelihara dengan baik. Untuk itulah sekarang Tuhan mau bertindak untuk kebaikan bangsanya. Israel akan diperhatikan. Umat Israel akan dipanggil kembali ke Kanaan. Akan keluar dari pembuangan. Allah bertindak dan ternyata memakai bangsa lain. Bangsa Persia di bawah pimpinan Raja Kores untuk menyelamatkan bangsa Israel. Di mana bangsa Persia mengalahkan bangsa Babel. Dengan demikian, setelah Israel dikembalikan ke tanah Kanaan, tanah Kanaan kembali diberkati. Tanah akan menghasilkan buahnya. Tanah yang dulu sunyi sepi itu akan menjadi ramai kembali. Allah akan mengembalikan kejayaan Israel sebagai suatu bangsa. Saudara-saudara, mengapa Allah bertindak untuk menolong dan memulihkan Israel? Karena Allah mengasihi dan memberi perhatian khusus dan karena memakai Israel sebagai alat di tangannya. Allah tetap merancang yang baik bagi umatnya, walau umatnya menjauh, meninggalkan Allah. Tetapi Allah tetap ingin rancangan yang baik itu berlaku bagi umatnya. Karena itu Allah tidak mau umatnya menderita sengsara, walaupun kesengsaraan mereka karena perbuatan meninggalkan Tuhan, menjauh dari Tuhan. Itu sebabnya Allah bertindak dan menunjukkan kuasanya sebagai penguasa alam semesta, sehingga memakai bangsa lain tadi. Kalau kita baca selanjutnya begitu diceritakan, yaitu bangsa Persia di bawah kepemimpinan Raja Kores tadi, untuk membebaskan Israel keluar dari pembuangan dan lalu akhirnya kembali ke tanah Kanaan sebagai satu bangsa lagi. Saudara-saudara, kita sering menyebut diri kita sebagai bangsa pilihan, sebagai umat pilihan, umat yang dikasihi Tuhan, umat Tuhan yang sangat dikasihi oleh Tuhan. Dan memang benar, kita adalah umat pilihan Tuhan, umat yang dikasihi oleh Tuhan, dan Allah terus-menerus berjuang untuk keselamatan kita, untuk kebahagiaan kita yang muncak pada pengorbanan Yesus
yang mau sampai mati di kayu salib untuk menyelamatkan kita, sebagaimana yang kita peringati pada peringatan Jumat Agung yang lalu. Tetapi seringkali tindakan dan perbuatan kita sehari-hari tidak menunjukkan bahwa kita umat yang percaya kepada Tuhan, umat pilihan Tuhan. Kita seringkali ragu akan pemeliharaan Tuhan dalam kehidupan kita sehari-hari. Lalu kita mencari kekuatan yang lain yang kita duga dapat menolong dan menyelamatkan kita, memberikan ketenangan dan kebahagiaan dalam perjalanan hidup kita. Walaupun dalam kenyataannya, dalam pengalaman kita sendiri, bahwa kekuatan lain itu tidak mampu menyelamatkan dan memberi kebahagiaan kepada kita. Katakanlah harta, jabatan, atau hal-hal yang lain yang kita banggakan di dunia ini. Apakah itu semua dapat menyelamatkan dan memberi kebahagiaan bagi kita? Tentulah harta, uang kita butuhkan, karena dengan itu kita dapat melakukan banyak hal di dunia ini. Demikian juga jabatan, pangkat, segala yang kita banggakan, itu dapat kita pakai untuk lebih leluasa melakukan banyak hal di dunia ini. Tetapi tetap itu tidak dapat menjamin keselamatan dan kebahagiaan kita. Perlindungan dan pertolongan Tuhan itulah yang menyelamatkan dan memberi kebahagiaan bagi kita. Kalau begitu, mengapa kita tidak selalu datang kepada Tuhan untuk mendapatkannya? Tuhan sungguh mengasihi kita. Tuhan sungguh mengasihi kita semua. Jangan ragu akan hal itu. Dan Dia sanggup melakukan segala sesuatu untuk kebaikan kita. Tuhan memang mengasihi kita semua. Itu janjinya sebagaimana yang dapat kita baca dalam Alkitab. Dan Tuhan mau melakukan apa saja demi mewujudkan kasih-Nya kepada kita. Dan Tuhan sanggup melakukannya karena Dia adalah Allah yang Maha Kuasa, yang berkuasa atas langit dan bumi dan segala isinya. Berkuasa atas bangsa-bangsa di muka bumi ini. Luar biasa kasih Tuhan kepada kita umatnya. Walaupun umatnya termasuk kita sekalian seringkali juga meninggalkan Dia, menjauh dari Dia. Tetapi rancangan Tuhan tetap terus dilakukan oleh Tuhan dalam kehidupan kita. Perhatikanlah bacaan kita pada hari ini. Apa yang terjadi pada umat Tuhan? Umat Tuhan itu menderita karena perbuatannya meninggalkan Tuhan, tapi Tuhan tetap mau menolong. Mengapa Tuhan mau menolong bangsa Israel? Mengapa Tuhan mau menolong dan menyelamatkan kita umatnya? Karena Tuhan berkuasa, dan karena Dia mau mengasihi kita, mau menolong kita, dan juga mau memakai kita menjadi alat yang berguna untuk menunjukkan kuasanya. Dia mau memakai kita, Dia mau mengajak kita menjadi rekan sekerjanya. Dia mau bekerjasama dengan kita di dunia ini untuk menunjukkan kuasanya. Kita dipakai untuk memberitakan perbuatan-perbuatan baik dari Dia, untuk mengajak sebanyak mungkin orang beroleh keselamatan di dalam Tuhan. Karena itulah Tuhan mau menjaga kita, bahkan menjaga kita bagaikan biji matanya. Untuk itu mari kita percaya dan menyerahkan diri kita kepada Tuhan, sebab Dia sanggup melindungi kita dari segala yang mau mengancam hidup kita. Juga dalam hal wabah corona yang sedang terjadi pada saat ini, jangan takut. Dia akan terus melindungi kita. Dia akan terus berjuang untuk keselamatan kita. Karena itu, mari kita ikuti juga anjuran pemerintah, anjuran pimpinan gereja kita, untuk kita dapat memutus rantai penyebaran COVID-19 itu. Menjaga diri kita supaya tetap sehat. Menjaga diri kita, menjaga jarak dan seterusnya. Itu dapat dipakai untuk menolong kita, sehingga kita peroleh keselamatan dari Tuhan. Sebab Tuhan tidak mau ada yang mengganggu keselamatan kita. Seperti Tuhan melindungi umat Israel dalam bacaan kita, sehingga mau menghajar bangsa penjajah Babel, dan juga mau menghajar juga yang mengolok-olok umatnya itu, bangsanya itu, bangsa pilihannya itu, yaitu bangsa Edom dan orang-orang di sekitar, bangsa di sekitarnya. Demikianlah Tuhan akan menjaga kita yang mau tetap menyerahkan diri dalam pimpinannya. Bahkan Tuhan juga akan menghajar siapa saja yang mengganggu keselamatan, ketentraman kita. Terpujilah Tuhan. Amin.
bukan karena upahmu dan bukan karena kebajikan hidupmu, bukan persembahanmu dan bukan pula hasil perjuanganmu. Allah mengampuni kesalahan umatnya oleh karena kemurahannya, melalui pengorbanan putra tunggalnya ditebusnya dosa manusia. Bersyukur, hai bersyukur, kemurahannya pujilah. Bersyukur, hai bersyukur, selamanya. Janganlah kau bermegah dan jangan pula meninggikan dirimu. Baiklah selalu merendah dan hidup dalam kemurahan Tuhanmu. Keangkuhan tiada berkenan kepadanya, orang sombong direndahkannya. Yang lemah dan hina dikasihinya penuh, yang rendahkan ditinggikannya. Bersyukur, hai bersyukur, kemurahannya pujilah. Bersyukur, hai bersyukur, selamanya. Jemaat yang dikasihi Tuhan, mari kita berdiri untuk kita bersama-sama dengan semua orang percaya di segala abad dan tempat mengaku iman menurut pengakuan iman rasuli masing-masing berkata, aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke sorga, duduk ke sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Sekarang mari kita menaikkan doa syafaat kita. Kita berdoa. Terima kasih Tuhan atas firman yang kami dengar. Bimbing kami mengerti bahwa Tuhan memilih kami menjadi umat pilihan-Mu. Dan karena itu Tuhan memperlengkapi kami dengan segala yang perlu supaya kami bersaksi. Terima kasih Tuhan, mampukanlah kami bersaksi bahwa Engkau Tuhan yang Maha Kuasa, yang patut kami sembah, yang mampu menyelamatkan kami semuanya. Berilah keyakinan kepada kami Tuhan, dengan melakukan apa yang berkenan kepadamu, kami juga mendapatkan apa yang perlu, sehingga kami tidak ragu, tidak mencari kekuatan kepada yang lain. Tuhan, pada saat ini kami berdoa untuk banyak saudara kami yang menderita karena sakit penyakit, terlebih karena virus corona. Tuhan tolong supaya mereka beroleh kesembuhan, baik yang dirawat di rumah sakit maupun yang ada di rumah. Tapi juga yang sakit karena penyakit yang lain, Tuhan tolong berikanlah kesembuhan kepada mereka. Kami juga berdoa untuk mereka yang ragu karena berbagai peristiwa yang mereka alami. Biarlah mereka tetap percaya dan buatlah mereka yakin penyertaan-Mu senantiasa ada, apalagi kalau mereka datang berseru kepadamu. Kami berdoa untuk pemerintah negara dan bangsa kami, Tuhan perlengkapi para pemimpin kami, apalagi dalam masalah wabah corona ini, supaya Tuhan tolong kami bekerja sama mengatasinya. Perlengkapi para pemimpin untuk mengajak kami semua bersama-sama sebagai umat-Mu, sebagai suatu bangsa, untuk dapat memuji muliakan nama Tuhan. Kami berdoa untuk saudara-saudara kami yang saat ini sedang menjalankan ibadah puasa. Tuhan lindungi dan jagai mereka. Kami boleh bekerja sama walau berbeda suku, bangsa, suku, agama, dan berbagai perbedaan lainnya, tapi kami boleh bersama-sama melakukan apa yang berkenan kepadamu.
Terima kasih Tuhan, kami serahkan gerejamu supaya Tuhan pakai melakukan apa yang berkenan kepadamu, menjadi mitra kerjamu, memberitakan perbuatan baik dari Tuhan, bahwa percaya kepada Tuhan itulah jalan keselamatan. Melakukan yang berkenan kepadamu itulah yang membuat kami menikmati kebaikan-Mu. Terima kasih Tuhan. Terpujilah Tuhan. Ya Tuhan, dalam pengasihan-Mu kami mohon. Peliharalah kami dalam Yesus Kristus Tuhan yang telah mengajar kami berdoa. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makan kami secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Jemaat, marilah kita mengucap syukur pada Tuhan dengan memberi persembahan kepadanya. Dengarlah firman-Nya Ulangan 16 ayat 16b sampai dengan 17 yang menyatakan, janganlah ia menghadap hadirat Tuhan dengan tangan hampa, tetapi masing-masing dengan sekedar persembahan sesuai dengan berkat yang diberikan kepadamu oleh Tuhan Allahmu. Tuhan memberkati saudara dan persembahan saudara. Tabu gendang sambil menari, nyanyikan lagu yang merdu, bunyikanlah gambus kecapi, mari memuji Allahmu. Karya besar yang agung benar telah dilakukannya terhadap umatnya. Israel pun atas berkat-Nya riang gembira bermazmur, ikut serta kita percaya dan kepada-Nya bersyukur. Tuhanlah baik, kasih-Nya ajaib, kekal selamanya. Terpuji nama-Nya. Jemaat, mari berdiri untuk menyerahkan persembahan ini kepada Tuhan dalam doa syukur. Kita berdoa. Ya Tuhan, kasih-Mu setinggi langit dan setia-Mu sampai kawan-awan. Seluruh hidup kami dipenuhi dengan kasih-Mu dan melimpah dengan berkat-Mu. Kepadamu kami berserahkan persembahan ini sebagai tanda setia kami untuk selalu hidup di dalam kasih-Mu. Ya Kristus Tuhan kami bersyukur dan memuji nama-Mu karena Engkau selalu setia dan mengasihi kami. Terimalah tanda kasih kami melalui persembahan ini ya Tuhan, serta urapi majelis jemaat agar mengelola dan menggunakannya sesuai dengan kehendak-Mu dan untuk pekerjaan memuliakan nama-Mu. Amin. Bapak, Ibu, dan saudara-saudaraku, sekarang mari kita berdiri. Pulanglah dengan sejahtera dalam kehidupanmu sehari-hari. Ingat dan lakukanlah firman Tuhan yang telah kamu dengar. Kuasa-Mu dan nama-Mu lah hendak kami sebar, dan karena itu ya Tuhan kami takkan gentar, bagaikan padi segenggam
mestilah busuk dipendam, supaya tumbuh dan segar di panas surya memekat. Berbuahlah, tuaian pun besar. Teladan sudah kau beri demi deritamu, dan melalui salibmu kau terima kuasamu. Bagian kami tak lebih seperti segenggam benih melintas kubur yang gelap, agar kelak akan menetap bersamamu di Firdaus gemerlap. Kini arahkanlah hati dan pikiranmu kepada Tuhan, terimalah berkat-Nya. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Selamat hari Minggu, Tuhan menyertai dan memberkati kita semua. Salam penuh kasih.